Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Kompetensi dasar kita hari ini ada pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Dan tujuan pembelajarannya pun sebagai berikut. Ada 3 orang anak sedang bercakap. Wah, aku sangat lelah, udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar. Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya memiliki tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Oke, mari kita bahas di video selanjutnya. Oke, baik anak-anak, lihatlah, diare adalah penyakit yang ditandai dengan encernya tinja atau fases yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan yang disebut dengan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau yang disebut dengan tinja yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang disebut dengan fases, yang cair atau yang encer ya. Nah, penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, selanjutnya kita amati penyebab diare. Nah, apa saja sih penyebab diare itu? Yang pertama ada infeksi virus. Nah, infeksi virus di sini yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Nah, yang kedua ada infeksi bakteri atau yang disebut dengan dan parasit ya, masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, seperti yang suka jajan di jalanan ya. Terus intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu. Nah, selanjutnya alergi makanan. Nah, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Oke. Dan yang kelima yaitu ada penyakit usus. Nah, penyakit usus di sini biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya ada gangguan usus atau yang disebut dengan fungsional atau stres. Oke, selanjutnya ada gejala diare. Nah, gejala diare di sini kira-kira apa saja ya? Pertama nih ada buang air besar yang encer dan sering. Selanjutnya kram perut. Selanjutnya nyeri perut. Ada demam, darah dalam tinja, perut kembung. Nah, itu adalah semuanya gejala dari diare.
Nah, pencegahan diare yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, menutupi makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, hewan lainnya, dan pembawa penyakit. Minum air yang sudah dimasak. Tidak jajan sembarangan tentunya ya. Nah, anak-anak selanjutnya adalah kita akan belajar tentang iklan ya. Nah, kalian pasti pernah melihat iklan di TV. Kalimat iklan apa saja yang kalian angkat ingat dari iklan tersebut. Nah, berikut ini beberapa iklan yang ada di TV. Kalian perhatikan dan baik-baik. Nah, selanjutnya nih ada iklan tentang sunlight nih, ya kan? Ada tentang McD atau MCD. Nah, ciri-ciri bahasa iklan apa saja nih? Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menggunakan kata-kata persuasif, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Nah, itu adalah semua Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda maknanya yang terkandung, yaitu berbeda pula ya. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan seorang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumpuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah menumpuk gambarkan benih padi dari wadahnya. Dari Kalimantan juga terdapat tarian nih, yaitu tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Oke, selanjutnya properti daerah. Nah, di sini ada nama tarian tari reog, asalnya dari Ponorogo. Properti tari yang digunakan yaitu topeng reog. Selanjutnya ada tari kuda lumping, asal daerah Jawa Timur. Properti tarinya yaitu cambuk dan anyaman kuda. Selanjutnya ada tari jaipong, asal daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu selendang. Tari baksak kembang, asal daerah Kalsel. Properti yang digunakan yaitu bogam atau rangkaian bunga. Selanjutnya ada tari serampang 12 asal daerah Sumatera Utara. Properti yang digunakan yaitu sapu tangan. Selanjutnya ada tari merak asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu sampur, siger, dan sayap. Selanjutnya ada tari topeng asal daerahnya yaitu Jakarta. Properti tari yang digunakan yaitu topeng. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian ada tugas. Nah, ini tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan.